Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara Jemaat Antep yang dikasihi Tuhan. Kami, Majelis GKJ Menara Kasih Salatiga, Jemaat Antep, menyampaikan warta ibadah Minggu 12 Juli 2020. 1. Shalom, puji Tuhan, semangat saudara semua. Bersyukur kita terus diizinkan Tuhan melaksanakan ibadah secara online di rumah keluarga. Tetap sabar, sukacita, dan berdoa kiranya krisis pandemi COVID-19 segera berakhir dan keadaan normal kembali. Kedua, pengkhotbah ibadah. Minggu 12 Juli 2020, Bapak Pendeta Silvanus Gabriel, dosen STT Berea. Minggu 19 Juli 2020, Bapak Pendeta Sari Frihono. Minggu 26 Juli 2020, Ibu Pendeta Elizabeth Parinsi, dosen FTH UKSW. Ketiga, petugas kebersihan gereja dan persiapan ibadah Sabtu 18 Juli 2020, keluarga Antep Tegalombo Timur. Keempat, Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Silvanus Gabriel atas pelayanan khotbah hari ini. Petugas kebersihan, persiapan dan pelayanan ibadah hari ini. Semua Bapak, Ibu, Saudara warga Jemaat Antep atas persembahan material, tenaga, doa, partisipasi kerja bakti, masakan dan dukungan dalam pembuatan tempat parkir, salut, dan fasilitasi, serta penyambutan tim visitasi bidang keesaan klasis KSBS dan KSBU Jumat 26 Juni yang lalu. Yang kelima, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilayankan Perjamuan Kudus pada ibadah Minggu 19 Juli 2020 pukul 8 pagi oleh Bapak Pendeta Sari Frihono bersama semua majelis. Segenap warga dewasa dimohon mempersiapkan diri. Demikian warta minggu ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Pasti luar biasa. Ada amin saudara-saudara semua. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, marilah kita hening sejenak, kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Bapa yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, dan mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami boleh beribadah di hadapan-Mu dengan ucapan syukur kami, dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Kami mau naikkan pujian kami, mau naikkan penyembahan kami. Bahkan kami juga ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, untuk kami bisa menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah di pagi hari ini kami boleh diberkati dengan sukacita dan anugerah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Engkau yang beracara bagi kami dan Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, dengan sukacita, dengan hati yang bersyukur, hati yang bergembira, kita bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian dengan firman Tuhan ada di hatiku, yang akan dipandu oleh anak-anak sekolah minggu.
Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah memulai ibadah ini dengan bersama-sama kita menyatukan hati kita dengan sukacita memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 3 dan KPC 182. Kami memuji dengan riang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama demikian, bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan, Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara langit dan bumi dan segala isinya. Dialah sumber hidup, kasih, dan kebenaran sejati. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa ada pada saudara sekalian. Salam damai sejahtera bagi saudara semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah, jemaat terkasih, kita naikkan pujian syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan dengan menyatakan bahwa Allah itu baik. Sungguh baik bagiku.
Perintah hidup dalam kasih diambil dari firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Untuk melakukan perintah Tuhan di dalam kasih, seringkali kita tidak dapat melakukannya. Bahkan kita sering menyakiti hati, baik hati saudara kita, menyakiti istri kita, ataupun teman kita, ataupun tetangga kita. Mari, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam doa pengakuan dosa ini, kita sama-sama menyesali dosa-dosa kita, dengan kita mengucapkan bersama-sama doa pengakuan dosa. Allah Bapa, sumber kasih dan hidup kami, Engkau sungguh baik dan mengasihi kami. Engkau terus menyatakan kasih setia dan kebaikan-Mu, meskipun kami sering tidak setia. Kami sering gagal menuruti perintah-Mu untuk mengasihi-Mu dan sesama kami. Kami mohon ampun Tuhan atas dosa kesalahan kami. Tolong kami untuk bisa menyandarkan hidup, kekuatan, dan harapan hanya kepadamu. Peganglah terus tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas pengampunan-Mu di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin.
Jemaat terkasih, kini terimalah anugerah Tuhan bagaimana tertulis dalam Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terima kasih, kami undang bangkit berdiri. Kini terimalah petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang bunyinya demikian yang akan kita ucapkan bersama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan diambil dari Mazmur 50 ayat 14. Mari kita baca bersama. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Pujian sebagai iringan persembahan diambil dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda
Jemaat dimohon berdiri, mari kita persembahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami puji di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kehadirat-Mu kembali ya Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur serta terima kasih Engkau berikan kesempatan anak-anak-Mu Jemaat Antepe untuk beribadah bersama di keluarga kami masing-masing di dalam saat pandemi ini ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu Engkau berikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan dari apa yang kami terima ya Tuhan. Biarlah senantiasa persembahan yang sedikit ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu di dalam Jemaat Antepe ini. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, biarlah Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, persembahan pendewasaan, dan persembahan yang lainnya. Dan mampukanlah anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini, senantiasa Engkau berikan kebijaksanaan, sehingga hanya nama Yesus yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Silvanus Gabriel. Biarlah senantiasa firman-Mu menjadi terang dan menjadi kehidupan bagi makanan kehidupan rohani kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau urapi Bapak Silvanus Gabriel yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami simpan dalam hati dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kiranya Engkau sempurnakan dalam Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan ampunilah Bapa, apabila terselip dosa dan kesalahan di dalam kami mempersembahkan pada pagi hari ini. Ampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sangat senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini di sebuah ibadah online. Sungguh Tuhan Yesus baik, bagaimanapun keadaannya kita masih bisa beribadah bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur buat kesempatan istimewa ini Tuhan. Di dalam segala keadaan kami bisa beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh berterima kasih. Dan biarlah waktu ini kami manfaatkan sebaik-baiknya, supaya iman kami terus bertumbuh dan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bertahan di dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan kita hanya beroleh atau hanya kita peroleh dari firman Tuhan. Itu sebabnya saya ingin membacakan kepada kita semua dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai semua orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur, juga susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarlah aku, maka kamu akan memakannya dengan baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup.
Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Iya, firmanku itu tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca tadi kita bisa mendapatkan berita yang menyejukkan diri kita, yaitu bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, bahkan dia akan menumbuhkan, menghasilkan kesuburan bagi tanah, dan tanah bisa menumbuhkan tanaman, dan tanaman itu bisa menghasilkan gandum dan kemudian menjadi roti. Artinya firman Tuhan itu tidak sia-sia dan membawa manfaat bagi mereka yang mendengar, membaca, dan melakukannya. Pada hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang firman Allah yang berbuah di dalam hidupku. Firman Allah yang berbuah di dalam hidupku. Karena kita tahu memang firman Allah itu tidak pernah sia-sia. Karena kita tahu bahwa firman Allah itu selalu mendatangkan hasil dan manfaat. Maka saat ini, saya ingin menjelaskan kepada kita semua tentang topik ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, mari kita coba melihat anak-anak. Jika di rumah Bapak Ibu ada anak kecil, entah itu keponakan, entah itu cucu, atau entah itu anak-anak kecil kita sendiri di situ, perhatikan mereka. Mereka punya cara sendiri yang berbeda dengan orang-orang tua mereka masing-masing dalam menyikapi hidup ini. Mereka tahu orang tuanya work from home, bekerja dari rumah. Mereka tahu bahwa orang tuanya mengalami kesulitan ini dan itu meskipun tidak detail. Tetapi anak-anak mereka tetap menjadi anak-anak. Mereka tetap meminta apa yang mereka perlukan. Mereka tetap, kalau ada kebutuhan, kadang-kadang mereka malah mendesak, ayah aku perlu ini, aku perlu itu. Aku mau ini, aku mau itu. Kalau mereka pengen makanan di luar, mereka juga kadang-kadang ngomong atau malah pesan pakai GoFood sendiri. Seolah-olah ya tidak ada perbedaan antara masa pandemi dan masa non-pandemi bagi anak-anak. Mereka tetap ngomong saja kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada ibunya tentang segala kebutuhan mereka. Anak-anak itu percaya saja
bahwa orang tuanya mampu melindungi mereka. Anak-anak itu percaya saja bahwa di dalam segala keadaan orang tuanya mampu menjaga dan merawat sehingga mereka terjauhkan dari segala bahaya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, satu kebenaran yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap orang percaya harus percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Setiap orang percaya harus percaya bahwa firman Tuhan itu harus berkuasa. Barulah kemudian firman itu bisa berbuat di dalam hidup. Kalau kita tidak percaya bahwa firman itu berkuasa, ya sudah, firman itu tidak akan berbuat di dalam hidup kita. Sekali lagi, setiap orang percaya harus yakin, harus percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Sehingga dengan demikian firman itu bisa berbuat di dalam hidup. Percayalah seperti anak-anak tadi. Lihatlah anak-anak yang ada di rumah kita. Bagaimana mereka percaya kepada kita di tengah segala keadaan. Dengan cara demikianlah kita harus percaya kepada Tuhan. Minta saja ke Tuhan di dalam segala kebutuhan kita. Datang saja ke Tuhan dalam segala keadaan ini. Seperti anak-anak itu tadi. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara kita bisa percaya kepada Tuhan? Bagaimana cara kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu? Itu yang akan saya jelaskan hari ini. Cara yang pertama adalah, Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saya membaca dari Yesaya 55 ayat yang 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan. Bapak Ibu saudara-saudara yang baik, yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 7 ini disebutkan bahwa orang fasik meninggalkan rancangannya. Kalau rancangan Tuhan ditinggalkan, ya sudah, maka firman Tuhan tidak akan berbuah. Di sini disebutkan bahwa orang fasik meninggalkan jalannya. Firman Tuhan itu seperti pedoman hidup bagi kita, seperti jalan hidup bagi kita. Kalau kita meninggalkan firman Tuhan, ya sudah, kita tidak akan berbuah di dalam firman Tuhan. Bahkan di ayat 8, Bapak Ibu, di situ Nabi Yesaya mencatat seperti ini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yesaya jelas. Kenapa orang fasik tidak akan bisa berbuah-buah? Karena jalannya bukan jalan Tuhan. Rancangannya bukan rancangannya Tuhan. Sementara hanya rancangan Tuhan yang menghasilkan buah. Yang harus kita lakukan supaya kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Pertama yang harus kita lakukan, kita harus ngomong kepada diri kita sendiri, kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan, kita perlu Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Kalau orang sudah tidak merasa membutuhkan, apa yang mau dilakukan? Dia tidak akan meminta, dia tidak akan berusaha, dia tidak akan lakukan apa-apa untuk itu. Dia merasa tidak membutuhkan. Yang lebih parah adalah ketika orang itu tidak merasa membutuhkan, padahal sebenarnya dia butuh. Itu susah. Itu sulit sekali. Itu berat sekali. Supaya kita bisa percaya bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa, milikilah keyakinan ini bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita membutuhkan Tuhan, barulah firman itu bisa berbuah.
Di keluarga kami, Bapak Ibu, sejak pandemi, istri saya berinisiatif untuk mengajak anak-anak berdoa secara khusus pada jam yang sangat efektif, yaitu jam 7 malam, selama 45 menit sampai 1 jam. Di jam 7 itu setiap malam sejak awal pandemi sekali, kami mengembangkan di dalam diri kami kebutuhan akan pertolongan Tuhan. Kami mengembangkan di dalam diri kami, di dalam diri anak-anak, di dalam keluarga kami, satu sikap bahwa Tuhan, kami tidak bisa tanpamu. Dan dipilihlah waktu jam 7, di mana itu jam yang sangat efektif. Ngantuk belum datang, capek belum menyerang, masih segar karena baru mandi, dan masih kenyang karena baru makan. TV acaranya bagus-bagusnya. Ditaruhlah waktu itu. Dipilihlah waktu itu. Kami kangen-kangenan. Jadi kami bisa luangkan dari jam 7 mungkin sampai jam setengah 9 atau bahkan jam 9. Sesudah dan sebelum berdoa kami ngobrol-ngobrol, tanya ini tanya itu via video call. Dan 45 menit sampai 1 jam kami berdoa memohon, Tuhan, kami perlu Engkau, Tuhan kami meminta kepadamu, ampuni dosa dan kesalahan seluruh umat manusia, lindungi keluarga di sini, keluarga di sana, berkati sekolah ini, berkati sekolah itu, dan kami berdoa. Menariknya, Bapak Ibu, setelah kami melakukan itu 1 bulan, 1,5 bulan, sejak saat itu, anak-anak secara otomatis mengingatkan saya. Kalau di Indonesia jam 7 malam, di sini jam 2 siang di tempat saya. Langsung SMS, langsung WA. Ayah, kita berdoa 10 menit lagi. Gitu. Jadi anak-anak sudah di dalam diri mereka tumbuh satu kesadaran bahwa dia perlu Tuhan dalam hal ini. Kadang-kadang pas lagi ngomong-ngomong sama istri di kamar gitu ya, istri saya di dalam kamar, anak-anak datang, yang sulung bawa gitar, yang kecil sudah lompat-lompat masuk kamar, pas jam 7.15 misalkan. Mereka sudah tahu ini waktunya berdoa. Itu tumbuh sesudah beberapa waktu kami berdoa bersama-sama. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu, cara menumbuhkan di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, satu kesadaran bahwa kita ini perlu Tuhan, bahwa kita ini tidak bisa sendiri. Kalau itu sudah tumbuh di dalam diri kita, maka saya yakin dan percaya firman itu akan berbuah. Saya tidak meminta Bapak Ibu untuk melakukan sama persis jam 7. Harus berdoa karena kita punya kesibukan yang berbeda-beda. Mintalah hikmat kepada Tuhan bagaimana supaya keinginan atau kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan itu bisa ditumbuhkan dalam keluarga kita, di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat buah dari firman itu. Kita bisa tahu ketika Tuhan mengatakan, aku besertamu. Kita bisa melihat apa buah dari firman yang mengatakan, aku besertamu. Bapak Ibu, kalau orang sudah merasa perlu, dia akan mencari dengan sungguh-sungguh. Dan firman Tuhan mengatakan, mereka yang mencari mendapat, mereka yang mengetuk kepadanya pintu dibukakan, mereka yang meminta kepadanya diberikan. Kalau orang tidak pernah mencari, tidak akan mendapat. Dan kadang-kadang justru orang yang tidak mencari, tidak mendapat, mereka marah-marah. Kok aku tidak dapat, kok dia dapat? Ya kamu tidak cari, kita tidak cari. Namun ingatlah juga bahwa di dalam mencari, di dalam mengetuk, di dalam meminta, itu dibutuhkan kesetiaan. Bapak Ibu yang baik, cara pertama adalah kita semua harus ingat bahwa kita perlu Tuhan, bahwa kita membutuhkan Dia.
Cara yang kedua yang kita harus tahu, yang kita harus lakukan supaya kita bisa percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan dengan demikian firman Allah itu akan berbuat di dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa firman Tuhan itulah yang memberi pertumbuhan. Pertama, kita harus menumbuhkan sikap bahwa kita perlu Tuhan. Yang kedua, sesudah kita tahu bahwa kita perlu Tuhan, kita harus yakin bahwa hanya firman Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Bahwa hanya firman Tuhan sajalah yang memberi pertumbuhan. Saya akan membaca dari ayat yang ke-10 di pasal 55 kitab Yesaya. Demikian bunyinya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firman-Ku. Sebagian di ayat 11 saya tambahkan. Jadi firman Tuhan itu seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali begitu saja. Tapi begitu firman itu sampai, firman itu mengerjakan bagiannya. Bapak Ibu di sini pakai gambaran seperti ini, mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Rinci sekali. Disebut rinci sekali. Bahkan saya di sini mendaftarkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan, memberikan benih bagi penabur, memberikan roti pada akhirnya pada yang mau. Pada yang mau makan. Disebutkan detail sekali, disebutkan rinci sekali, disebutkan komplit sekali manfaat peranan dari firman Tuhan. Setelah firman itu disampaikan, penyampaian secara rinci ini juga menekankan, Bapak Ibu ingat kalau Bapak Ibu misalkan menasihati seseorang atau Bapak Ibu ngomong sama seseorang, kalau Bapak Ibu pengen menekankan sesuatu, pengen membuat dia yakin ini aku sudah betul-betul kerjakan ini, Bapak Ibu akan menyebutkan lengkap. Aku tadi pagi sudah nyapu rumah, aku habis nyapu rumah sudah bersihkan segala sesuatu. Di sini sudah ngepel juga, piringnya aku cuci. Habis itu aku juga bersihin kulkas. Semuanya di dalam rangka membersihkan disebutkan satu-satu. Padahal bersih-bersih rumah saja kan sudah cukup. Tapi disebutkan tadi sudah bersihkan kulkas, sudah bersihkan, sudah ngepel rumah, sudah nyapu sama ngepel kan satu kesatuan. Bisa aku ya pel membersihkan rumah. Tapi apa tujuannya? Ketika kita ngomong detail gitu, apa tujuannya? Kita seolah-olah sudah ngomong, ini loh, aku betul-betul sudah melakukan tugasku. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika di ayat 55 ini disebutkan secara rinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, seolah-olah Tuhan ingin ngomong kepada kita semua bahwa ini loh, firman itu betul-betul tidak akan sia-sia, gitu maksudnya. Sampai disebutkan rinci. Firman itu tidak akan sia-sia sama sekali. Dengan menyadari seperti ini, seharusnya setelah kita mendengar firman Tuhan ini, kita sadar bahwa memang hanya firman Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Memberi pertumbuhan kepada iman kita. Makin lama kita menjadi lebih kuat dan lebih kuat di dalam menghadapi semua masalah hidup. Dan lebih percaya kepada Tuhan. Contoh, dulu ketika ada masalah, kita langsung jengkel dan langsung bersungut-sungut. Bersungut-sungut seperti itu, terserah mau ngomong apa. Tapi setelah membaca firman Tuhan yang mengatakan, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Akhirnya, karena itu, diberikan terus-menerus, kita dengar terus-menerus. Akhirnya kita
begitu mendengar berita, ada masalah lagi ya, kita tetap mempertahankan sukacita kita tetap tersenyum, bertumbuh. Contoh berikutnya, sebelumnya mungkin saja kita bisa, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kita membalasnya dengan perbuatan buruk juga. Tapi setelah mendengar firman Tuhan, kita membaca tentang berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Langsung kita diingatkan oleh Tuhan ketika kita mengalami masalah dengan orang lain. Iya ya, aku akan berdoa bagi dia. Tuhan Yesus berkati dia, Tuhan. Kuatkan aku juga, Tuhan. Kita langsung bisa ngomong seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Menarik sekali, bukan? Ada pertumbuhan, dan di dalam firman Tuhan ada banyak sekali nasihat. Di dalam firman Tuhan ada banyak sekali, sangat banyak. Bahkan tentang bekerja pun ada. Hanya orang yang bekerja yang boleh mendapatkan upahnya, yang boleh makan, itu ada disebutkan di situ. Dan banyak yang lain. Bertekun dalam pengharapan, setia, dan semuanya. Mengasihi, mengampuni, banyak sekali. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita harus sadar bahwa firman itulah yang memberi pertumbuhan. Cuma masalahnya adalah apakah kita membaca firman Tuhan? Apakah kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sekarang ini sudah ada Alkitab yang dibacakan bagi kita. Kalau Bapak Ibu malas membaca misalkan, atau tidak sempat membaca misalkan, putar lewat HP, lewat komputer, ayatnya sudah dibacakan bagi kita. Lewat cara itulah kita bisa bertumbuh. Lewat cara seperti itulah kita bisa bertumbuh, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama tadi saya mengatakan kepada kita semua, bahwa supaya kita bisa percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa, sehingga firman Tuhan itu berbuat di dalam hidup kita, maka kita harus ingat bahwa kita semua perlu Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar bahwa firman itulah yang memberi pertumbuhan. Bukan kita, bukan kerja keras kita. Bapak Ibu semua, mari kita bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Melalui firman-Mu kami diyakinkan bahwa Engkau berkuasa, bahwa firman-Mu adalah segala-galanya. Tuhan, kami rindu untuk kami bisa bertumbuh di dalam firman-Mu, dan firman-Mu bertumbuh di dalam kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan akan mampukan kepada kami, untuk kami bisa selalu ingat bahwa kami membutuhkan Engkau. Bahwa firman-Mu lah yang menghasilkan pertumbuhan Tuhan, bukan kerja keras kami saja. Kerja keras kami tanpa firman-Mu, tanpa didasari oleh firman-Mu itu sia-sia. Dan Tuhan, yakinkanlah kami Tuhan bahwa pada akhirnya Engkaulah yang dimuliakan. Dan yakinkanlah kami Tuhan bahwa Engkau selalu memberkati orang-orang yang bekerja untuk-Mu seturut dengan kehendak. Dan biarlah firman yang kami dengar akan menumbuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk berdoa syafaat. Mari kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh yakin dan percaya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur Engkau bersama dengan kami. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Berkenanlah kiranya Engkau menjawab seturut dengan kehendak. Dan Bapa, kami saat ini berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang membutuhkan pemulihan, dan yang sudah berusia lanjut. Bapak Paimin, Ibu Mariati Pujiono, Ibu Juarsi, dan Mbah Tukiem, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan bekerja kepada mereka masing-masing seturut dengan kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang masa pemulihan Tuhan Engkau berikan pemulihan yang sungguh-sungguh sempurna. Dan yang sudah lanjut usia, Tuhan berikan kebahagiaan kepadanya. Karena Engkau sudah memelihara mereka, memelihara anak-anak-Mu ini sampai pada hari ini juga. Tuhan, kami juga berdoa pada hari ini Tuhan, memohon hikmat, memohon kekuatan, memohon kewaspadaan, memohon kerjasama semua pihak, semua orang, seluruh warga negara yang ada di bangsa ini Tuhan, di negara ini Tuhan, dan juga berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara-negara, bahkan semua bangsa, semua negara dalam menghadapi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya kasih karunia Tuhan melimpah kepada semua pemimpin. Berikan kesatuan hati. Orang-orang yang bermaksud jahat Tuhan, Engkau cegah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa pada hari ini juga buat persiapan, buat pembiakan dan pendewasaan jemaat Antep, buat visitasi yang direncanakan. Kami serahkan program ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya sudah sekian banyak firman Tuhan kami dengar. Sudah setiap hari kami merasakan perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa bertumbuh dan kami sudah bertumbuh. Berkatilah Tuhan para pengurus, orang-orang yang ditunjuk untuk menjalankannya. Biarlah semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Kami berdoa buat majelis, buat pengurus, buat program, kegiatan-kegiatan pembangunan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bekerja. Seluruh kebutuhan untuk ini Tuhan cukupkan. Di pengelolaan untuk dana pembangunan, aktivitas gereja yang lain, Tuhan Engkau tolong pelaksanaannya. Engkau berikan hikmat kepada setiap pengurus Tuhan. Kami percaya Engkau memegang tangan mereka, Engkau memegang hati mereka. Setiap waktu yang sudah diluangkan Tuhan gantikan dengan berkat-berkat dan penyertaan yang luar biasa. Kami berdoa buat pemerintah kami, biarlah mereka diberikan hikmat dan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Tuhan, rumit sekali masalah yang terjadi di bangsa kami ini. Kami serahkan hanya kepada-Mu karena kami tahu Engkaulah sumber jawaban. Bila kiranya Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan kepada setiap pemimpin kami. Kami berdoa supaya rakyat siap mendukung dan bisa saling bekerja sama. Demikian juga Tuhan dengan petugas kesehatan yang setiap hari meresikokan diri mereka sendiri. Tuhan, kami berdoa lindungan Tuhan ada atas mereka. Berkatilah mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan Yesus pendidikan, pekerjaan, kehidupan masyarakat dalam kondisi darurat COVID ini Tuhan. Setiap persiapan dan pelaksanaan tatanan baru atau new normal ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan bekerja, Tuhan sendiri yang akan bertata, Tuhan sendiri yang akan memakai semua orang yang terlibat di dalamnya sehingga Tuhan proses ini berjalan dengan baik. Juga proses pendidikan Tuhan tahun ajaran baru yang akan segera dimulai tanggal 18 ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, setiap sekolah Tuhan persiapkan supaya pelaksanaan pendidikan online ini bisa berjalan dengan baik. Setiap siswa-siswi Tuhan yang membutuhkan sarana dan prasarana, membutuhkan dana yang lain untuk bisa membeli koneksi internet Tuhan, membeli pulsa untuk internet Tuhan, sediakan, Tuhan cukupkan,
Tuhan berikan, sehingga proses pembelajaran ini berjalan dengan baik, dan anak-anak tidak akan kehilangan materi yang sudah direncanakan untuk mereka peroleh di tahun awal ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan selalu memegang dan memberkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkenan menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami yang dilantunkan juga dalam lagu Bapa kami yang di sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diundang untuk bangkit berdiri supaya kita kenalkan pengakuan iman rasuli kita yang kita ucapkan secara bersama-sama. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Biarlah kiranya Tuhan menerima setiap puji-pujian dan persembahan kita, dan biarlah firman yang kita dengar akan memimpin langkah hidup kita di sepanjang minggu, bahkan sampai seterusnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, engkau telah menerima kasih dan engkau telah menerima kebaikan Allah. Oleh karena itu pergilah dan hiduplah untuk berbagi kasih dan kebaikan yang telah engkau terima, seraya terus hidup melaksanakan firman Allah dan terus menghasilkan buah. Jemaat kekasih Tuhan, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara
dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.